Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi baru, yaitu transformasi geometri. Pada materi transformasi geometri, submateri yang akan kita pelajari diantaranya adalah refleksi atau mencerminkan, yang kedua translasi atau menggeser, ketiga rotasi atau memutar, dan keempat adalah dilatasi atau memperbesar atau memperkecil. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Jadi misalkan di sini ini garis merah ini adalah cermin, dan di sini ada titik warna hijau. Kita cerminkan ke garis warna merah. Sesuai dengan sifatnya, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya. Jadi, jika jarak titik ini ke cermin 1 langkah, maka jarak bayangannya juga 1 langkah. Jadi di sebelah sini bayangannya. Di sini lagi, ini ada 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya 1, 2, 3, 4. Sebelah sini bayangan titik yang kita coba lagi. Ini 1, 2, maka bayangannya 1, 2. Jadi bayangannya yang berwarna pink dan titik aslinya adalah yang berwarna hijau. Sifat yang kedua, bayangan atau objek atau bangunan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan benda aslinya. Jadi kalau di sini bentuknya titik, maka bayangannya juga bentuknya titik dan ukurannya juga sama. Jadi kalau ini, misalkan ini saya tarik garis, jika bentuknya segitiga ini, maka bayangannya juga sama bentuknya segitiga. Bayangan atau objek atau bangunan yang dicerminkan saling berhadapan dengan benda aslinya. Jadi ini saling berhadapan ya. Yang kedua, kita akan belajar refleksi atau pencerminan pada bidang koordinat. Yang pertama, kita akan belajar pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambar bidang koordinatnya. Ini bidang koordinat. Yang tegak ini adalah sumbu Y, dan yang mendatar adalah sumbu X. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y adalah titik 0. Di sebelah kanan positif, nilai positif pada sumbu X, dan di sebelah kiri nilai negatif sumbu X. Sedangkan yang di atas 0 ini adalah nilai positif sumbu Y, dan di bawah 0 adalah nilai negatif sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu X, maka garis merah ini adalah cermin, karena sumbu X berarti tepat di sumbu X ini. Cerminnya adalah garis merah ya. Kita coba kasih contoh, misalkan kita punya titik A 2,3, berarti yang di depan ini sumbu X dan yang di belakang koma ini sumbu Y. Kita bergerak, ini sumbu X nya 2, sedangkan sumbu Y nya 3, berarti setelah 2 langkah ke kanan kita bergerak ke atas 1, 2, 3, berarti A nya ada di sebelah sini. Dicerminkan terhadap sumbu X, berarti A ini akan bercermin pada garis merah. Kita lihat jaraknya ke garis merah dari titik A. Di
sini kita mulai dari A 1, 2, 3. Berarti dari ini kita cerminkan 1, 2, 3. Berarti bayangannya ada di sini. Nah, dan bayangannya adalah diletak X-nya ada di 2, Y-nya ada di negatif 3. Berarti titik bayangan titik A disimbolkan dengan A absen. A absen ini ada strip di atas A, yaitu terletak pada titik 2, negatif 3. Kita coba lagi. Misalkan titik B nya negatif 4,4, berarti sini negatif 4,4, berarti gerak ke atas sejajar dengan angka 4. Berarti ini titik B nya di sini. Titik B akan dicerminkan terhadap sumbu X. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X ketemu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sumbu B absennya. B absennya ini terletak X-nya di negatif 4, Y-nya di negatif 4. Jadi B absennya atau bayangan titik B di titik negatif 4, negatif 4. Kita coba lagi satu titik C, titik C di 6, negatif 2, 6. Di sini negatif 2 berarti ke bawah. Di sini ini titik C nya di sini. Ini titik C dicerminkan terhadap sumbu X, berarti ke atas 1, 2. Berarti bayangannya 1, 2. Di sini bayangannya. Dan bayangannya kita simpulkan C absen. Ini lurus, X-nya lurus di 6 dan Y-nya lurus di 2. Berarti titik C absen adalah 6,2. Jika kita perhatikan di sini A 2,3, bayangannya 2,3. Nah, ini yang di depan nilai X-nya tetap sama, tetapi nilai Y-nya berubah. Di sini 3, yang di sini negatif 3, berarti bayangannya adalah lawan dari 3, yaitu negatif 3. Sedangkan yang B, kita lihat di sini yang di depan tanda koma negatif 4, ini juga negatif 4, tetap yang berubah adalah yang di belakang. Di sini 4 jadi negatif 4, jadi lawannya. Ini juga sama, kita lihat yang C, yang di depan koma sama-sama 6, tetapi yang di belakang berubah jadi lawan dari negatif 2, yaitu positif 2. Jadi disimpulkan, jika suatu titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik yang berubah adalah nilai B atau nilai di belakang koma, jadi lawannya di sini. A, B jadi A, negatif B. Selanjutnya kita lanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti cerminnya adalah garis Y. Di sini saya warnai garis Y-nya dengan warna merah. Kita masukkan titik, misalkan titiknya adalah A 2,3, berarti X-nya 2, Y-nya 3, berarti A-nya di sini. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini cerminnya berarti bergeraknya ke kiri, 1, 2. Berarti cerminnya 1, 2. Bayangannya ketemu di sini. Kita kasih nama A absen. Jadi absen ini bayangan. Jadi kalau ada strip di atas 2 kali, berarti dia sudah dicerminkan atau ditransformasikan sebanyak 2 kali. Titik A absen terletak pada X-nya negatif 2, Y-nya 3. Berarti A absen bayangan titik A terletak pada titik negatif 2,3. Kita lanjutkan lagi contohnya. Di sini ada titik B negatif 4,4. Negatif 4, di sini negatif 4,4.
4,4 berarti ke atas. Ini titik B, kita cerminkan terhadap sumbu Y, berarti kita titiknya ini bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4. Bayangannya bergerak lagi ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Yaitu bayangan titik B, B absen, terletak pada sumbu X-nya pada titik 4 dan Y-nya titik 4. Berarti B absen terletak pada 4,4. Contoh lagi, satu titik C 6, negatif 2. 6 negatif 2, berarti titik C-nya di sini. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya ada di sebelah kiri C, berarti bergerak ke kiri. Berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cerminnya atau bayangannya 6 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini bayangan titik C, yaitu C absen. C absen terletak di negatif 6, negatif 2. Mari kita perhatikan. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y di sini dilihat titik A 2,3 kalau dicerminkan ke sumbu Y jadi absen, yang berubah adalah nilai X yang semula 2 menjadi negatif 2. Berarti jika dicerminkan terhadap sumbu Y, nilai X-nya berubah menjadi lawannya. Begitupun dengan ini. Sama ya. C juga sama, yang berubah adalah nilai X. Jadi kesimpulannya, jika ada sebuah titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, titik tersebut yang berubah adalah nilai X yang semula A menjadi negatif A. Kalau di sini negatif A berarti akan menjadi A. Kita lanjutkan lagi. Pencerminan terhadap titik asal yaitu titik 0, di mana titik 0,0 ini merupakan titik O. Jadi 0,0 di sini. Saya contohkan, kita punya titik A 2,3. 2,3 berarti A-nya ada di sini, akan dicerminkan terhadap titik asal. Jika kita titik asal, caranya kita bergerak dulu mendatar 1, 2, turun lagi 1, 2, 3, berarti ke titik 0 di sini. Tadi turun 3, berarti 1, 2, 3, bergerak 1, 2, berarti di sini. Nah, ini ketemunya negatif 2,3. Kita coba lagi, kita punya titik B negatif 4,4. Ini negatif 4,4, berarti di sini akan dicerminkan terhadap titik asal yaitu ke 0, berarti kita bergerak ke titik asal. Caranya mendatar dulu 1, 2, 3, 4, turun 1, 2, 3, 4. Tadi kita turun 4, berarti kita turun lagi 4, 1, 2, 3, 4. Tadi bergerak mendatarnya ke kanan 1, 2, 3, 4. Jadi bergeraknya sama ya. Kalau tadi bergeraknya ini ke kiri, nanti ini juga ke kiri. Ini dari sini turun, dari 0 juga turun. Begitupun dengan B, ini tadi kita ke kanan 4 langkah, ini juga 4 langkah ke kanan, turun. Jadi B absennya ketemu titik
4, negatif 4. Kita coba lagi C 6, negatif 2. 6 di sini negatif 2. Jadi titiknya di sini. Dicerminkan terhadap titik 0, berarti kita akan mendatar dulu. Titik 0-nya adalah arahnya ke kiri, berarti kita ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah ke kiri, ke atas 1, 2. Berarti cerminnya tadi karena ke atas, kita ke atas yaitu 2 langkah. 1, 2. Tadi ke kiri berapa langkah tadi? 6. Berarti kita bergerak lagi ke kiri dari perhentian terakhir, yaitu 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi C absennya ada di sini. C absen terletak pada negatif 6,2. Kalau kita perhatikan di sini, 2-nya jadi negatif 2, titik A ya, kita mulai dari titik A dulu. 2 jadi negatif 2, lawannya positif 3 jadi negatif 3. Begitupun dengan ini titik B, negatif 4 jadi 4, jadi lawannya 4 jadi negatif 4. Jadi kesimpulannya, jika ada sebuah titik A, B dicerminkan terhadap titik asal 0,0, bayangannya menjadi lawannya. Jika di sini positif, jadi negatif semua. Jika di sini negatif, jadi positif. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang kita akan cari garis Y sama dengan X terlebih dahulu. Membuat garis Y sama dengan X, kita mulai dari kita masukkan nilai Y dulu. Jika kita masukkan nilai Y nya negatif 3, maka X nya, karena Y sama dengan X, berarti X nya ketemunya juga negatif 3. Kita masukkan negatif 2, X nya ketemu negatif 2. Sama, karena Y sama, berarti ini nilainya sama. Ini ketemu titiknya negatif 3,3, negatif 2,2. Kita masukkan di sini negatif 3,3, negatif 3, negatif 3,3, negatif 2,2, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,3. Kita tarik garisnya, titik-titik ini kita temukan garis yaitu Y sama dengan X. Jadi yang merah ini adalah garis Y sama dengan X. Kita masukkan titik A 1,3, A nya 1,3, berarti di sini. Ini titik A 1,3 akan kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, kita tarik di sini Y sama dengan X. Berarti kalau ini segini, kemungkinan A absennya di sini ya. Jadi ini adalah titik A absen, yaitu terletak pada titik 3,1. Kita coba lagi B yaitu 6,2, B 6,2 di sini. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kita tarik garis di sini sama dengan ini. Panjangnya ini kemungkinan di sini adalah di sini. Ya, jadi ini sama, tadi titik B absennya di sini, yaitu di titik 2,6. Sedangkan C negatif 2,6. Kita cari negatif 2, negatif 6. Berarti C nya di sini. Jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti di sini saya cerminkan. Nah, di sini saya cerminkan di sini. Sama ini jaraknya, C absennya ketemu di sini, yaitu ketemu titik negatif 6, negatif 2. Jadi jika kita simpulkan
pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu A, B jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X tinggal dibalik yang semula A, B jadi B, A. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, hasilnya tetap berkebalikan A, B jadi B, A karena negatif, jadi di sini negatif B, negatif A. Lanjut lagi, pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X di mana X-nya sama dengan H, atau sejajar sumbu Y, Y-nya sama dengan K. Jadi misalkan di sini hanya 2, jadi kita akan mencerminkan garisnya X sama dengan 2. X sama dengan 2 ada di sini. Kita tarik garis yang melalui X sama dengan 2 di sini. Jadi ini cerminnya. Kita misalkan kita punya titik 0,3, titik 0,3 berarti A-nya di sini akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Berarti di sini bergerak berapa langkah ini? 1, 2 ke kanan 2 langkah, berarti bayangannya bergerak ke kanan juga 2 langkah, 1, 2. Jadi ketemu di sini. Nah, ini ketemu di titik 4,3. Kita coba lagi titiknya 6,2. 6,2 berarti di sini titik B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Berarti bergerak ke kiri 1, 2, 3, 4. Bayangannya juga bergerak ke kiri yaitu 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, ketemu di sini. Ini titik B absen, ketemu di negatif 2,2. Coba lagi titik C, negatif 2, negatif 6. Negatif 2, negatif 6. Berarti di sini titik C ini dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Berarti bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4. Karena ke kanan bayangannya juga bergerak ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Titik C absennya ada di sini, yaitu di titik mana ini? Titik 6, negatif 6. Kita akan mencari rumusnya jika dicerminkan terhadap X sama dengan H. Perhatikan ini. Jadi yang tidak berubah adalah yang di belakang, nilai yang di belakang tanda koma, yaitu nilai Y-nya. Berarti yang berubah adalah di depan sini. Kita perhatikan A di sini dari 0 menjadi 4. Nah, perubahannya jika kita lihat 4 ini dari 2 kali 2, 2 ini yang sama dikurangi 0, sedangkan yang di B yaitu 2 kali 2 dikurangi 6, sedangkan yang C 2 kali 2 dikurangi negatif 2. Kalau kita perhatikan, jika kita punya titik A, B akan dicerminkan terhadap titik X sama dengan H. Kalau kita perhatikan di sini 2 ini tetap bergerak 2, berarti ini tetap 2. Sedangkan angka yang berwarna hijau adalah miliknya X sama dengan 2, di mana 2 ini adalah H, berarti dikali H, tanda kurangnya tetap bergerak kurang. Ini kenapa jadi positif? Karena di sini adalah negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi tetap dikurangi 2, sedangkan 0, 6, negatif 2 adalah milik nilai yang di depan tanda koma, berarti yaitu nilai A. Jadi di sini dikurangi A.
Sedangkan yang di belakang ini adalah nilainya tetap. Di sini berarti nilai B. Jadi dapat disimpulkan pencerminan terhadap garis X sama dengan H mempunyai rumus yaitu 2H dikurangi A, B. Sedangkan pencerminan terhadap garis X Y sama dengan K, di mana jika ada titik A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka rumusnya adalah A, 2K dikurangi B. Demikian materi pencerminan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi baru, yaitu transformasi geometri. Pada materi transformasi geometri, submateri yang akan kita pelajari diantaranya adalah refleksi atau mencerminkan, yang kedua translasi atau menggeser, ketiga rotasi atau memutar, dan keempat adalah dilatasi atau memperbesar atau memperkecil. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Jadi misalkan di sini ini garis merah ini adalah cermin, dan di sini ada titik warna hijau. Kita cerminkan ke garis warna merah. Sesuai dengan sifatnya, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya. Jadi, jika jarak titik ini ke cermin 1 langkah, maka jarak bayangannya juga 1 langkah. Jadi di sebelah sini bayangannya. Di sini lagi, ini ada 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya 1, 2, 3, 4. Sebelah sini bayangan titik yang kita coba lagi. Ini 1, 2, maka bayangannya 1, 2. Jadi bayangannya yang berwarna pink dan titik aslinya adalah yang berwarna hijau. Sifat yang kedua, bayangan atau objek atau bangunan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan benda aslinya. Jadi kalau di sini bentuknya titik, maka bayangannya juga bentuknya titik dan ukurannya juga sama. Jadi kalau ini, misalkan ini saya tarik garis, jika bentuknya segitiga ini, maka bayangannya juga sama bentuknya segitiga. Bayangan atau objek atau bangunan yang dicerminkan saling berhadapan dengan benda aslinya. Jadi ini saling berhadapan ya. Yang kedua, kita akan belajar refleksi atau pencerminan pada bidang koordinat. Yang pertama, kita akan belajar pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambar bidang koordinatnya. Ini bidang koordinat. Yang tegak ini adalah sumbu Y, dan yang mendatar adalah sumbu X. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y adalah titik 0. Di sebelah kanan positif, nilai positif pada sumbu X, dan di sebelah kiri nilai negatif sumbu X.
Sedangkan yang di atas 0 ini adalah nilai positif sumbu Y, dan di bawah 0 adalah nilai negatif sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu X, maka garis merah ini adalah cermin, karena sumbu X berarti tepat di sumbu X ini. Cerminnya adalah garis merah ya. Kita coba kasih contoh, misalkan kita punya titik A 2,3, berarti yang di depan ini sumbu X dan yang di belakang koma ini sumbu Y. Kita bergerak, ini sumbu X nya 2 sedangkan sumbu Y nya 3, berarti setelah 2 langkah ke kanan kita bergerak ke atas 1, 2, 3, berarti A nya ada di sebelah sini. Dicerminkan terhadap sumbu X, berarti A ini akan bercermin pada garis merah. Kita lihat jaraknya ke garis merah dari titik A. Di sini kita mulai dari A 1, 2, 3. Berarti dari ini kita cerminkan 1, 2, 3. Berarti bayangannya ada di sini. Nah, dan bayangannya adalah diletak X-nya ada di 2, Y-nya ada di negatif 3. Berarti titik bayangan titik A disimbolkan dengan A absen. A absen ini ada strip di atas A, yaitu terletak pada titik 2, negatif 3. Kita coba lagi. Misalkan titik B nya negatif 4,4, berarti sini negatif 4,4, berarti gerak ke atas sejajar dengan angka 4, berarti ini titik B nya di sini. Titik B akan dicerminkan terhadap sumbu X. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sumbu B absennya. B absennya ini terletak X-nya di negatif 4, Y-nya di negatif 4. Jadi B absennya atau bayangan titik B di titik negatif 4, negatif 4. Kita coba lagi satu titik C, titik C di 6, negatif 2, 6. Di sini negatif 2 berarti ke bawah. Di sini ini titik C-nya di sini. Ini titik C dicerminkan terhadap sumbu X, berarti ke atas 1, 2. Berarti bayangannya 1, 2. Di sini bayangannya. Dan bayangannya kita simpulkan C absen. Ini lurus, X-nya lurus di 6 dan Y-nya lurus di 2. Berarti titik C absen adalah 6,2. Jika kita perhatikan di sini A 2,3 bayangannya 2,3. Nah, ini yang di depan nilai X-nya tetap sama, tetapi nilai Y-nya berubah. Di sini 3, yang di sini negatif 3, berarti bayangannya adalah lawan dari 3, yaitu negatif 3. Sedangkan yang B, kita lihat di sini yang di depan tanda koma negatif 4, ini juga negatif 4, tetap yang berubah adalah yang di belakang. Di sini 4 jadi negatif 4, jadi lawannya. Ini juga sama, kita lihat yang C, yang di depan koma sama-sama 6, tetapi yang di belakang berubah jadi lawan dari negatif 2, yaitu positif 2. Jadi disimpulkan, jika suatu titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik yang berubah adalah nilai B atau nilai di belakang koma, jadi lawannya di sini. A, B jadi A, negatif B. Selanjutnya kita lanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti cerminnya adalah garis Y. Di
Sini saya warnai garisnya dengan warna merah. Kita masukkan titik, misalkan titiknya adalah A 2,3, berarti X-nya 2, Y-nya 3, berarti A-nya di sini. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini cerminnya, berarti bergeraknya ke kiri. 1, 2. Berarti cerminnya 1, 2. Bayangannya ketemu di sini. Kita kasih nama A absen. Jadi absen ini bayangan. Jadi kalau ada strip di atas 2 kali, berarti dia sudah dicerminkan atau ditransformasikan sebanyak 2 kali. Titik A absen terletak pada X-nya negatif 2, Y-nya 3. Berarti A absen bayangan titik A terletak pada titik negatif 2,3. Kita lanjutkan lagi contohnya. Di sini ada titik B negatif 4,4. Negatif 4, di sini negatif 4,4, berarti ke atas. Ini titik B, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita titiknya ini bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4. Bayangannya bergerak lagi ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Yaitu bayangan titik B absen terletak pada sumbu X-nya pada titik 4 dan Y-nya titik 4. Berarti B absen terletak pada 4,4. Contoh lagi, satu titik C 6, negatif 2. 6 negatif 2, berarti titik C-nya di sini. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya ada di sebelah kiri C, berarti bergerak ke kiri. Berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cerminnya atau bayangannya 6 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini bayangan titik C, yaitu C absen. C absen terletak di negatif 6, negatif 2. Mari kita perhatikan. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y di sini dilihat titik A 2,3, kalau dicerminkan ke sumbu Y, jadi absen yang berubah adalah nilai X yang semula 2 menjadi negatif 2. Berarti jika dicerminkan terhadap sumbu Y, nilai X-nya berubah menjadi lawannya. Begitupun dengan ini. Sama ya. C juga sama, yang berubah adalah nilai X. Jadi kesimpulannya, jika ada sebuah titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, titik tersebut yang berubah adalah nilai X yang semula A menjadi negatif A. Kalau di sini negatif A, berarti akan menjadi A. Kita lanjutkan lagi. Pencerminan terhadap titik asal yaitu titik 0, di mana titik 0,0 ini merupakan titik O. Jadi 0,0 di sini. Saya contohkan, kita punya titik A 2,3. 2,3, berarti A-nya ada di sini, akan dicerminkan terhadap titik asal. Jika kita titik asal, caranya kita bergerak dulu mendatar 1, 2, turun lagi 1, 2, 3, berarti ke titik 0 di sini. Tadi turun 3, berarti 1, 2, 3, bergerak 1, 2, berarti di sini. Nah, ini ketemunya negatif 2,3.
Kita coba lagi, kita punya titik B negatif 4,4. Sini negatif 4,4, berarti di sini akan dicerminkan terhadap titik asal yaitu ke 0. Berarti kita bergerak ke titik asal. Caranya mendatar dulu 1, 2, 3, 4, turun 1, 2, 3, 4. Tadi kita turun 4, berarti kita turun lagi 4, 1, 2, 3, 4. Tadi bergerak mendatarnya ke kanan 1, 2, 3, 4. Jadi bergeraknya sama ya. Kalau tadi bergeraknya ini ke kiri, nanti ini juga ke kiri. Ini dari sini turun, dari 0 juga turun. Begitupun dengan B, ini tadi kita ke kanan 4 langkah, ini juga 4 langkah ke kanan, turun. Jadi B absennya ketemu titik 4, negatif 4. Kita coba lagi C 6, negatif 2. 6 di sini negatif 2. Jadi titiknya di sini. Dicerminkan terhadap titik 0, berarti kita akan mendatar dulu. Titik 0-nya adalah arahnya ke kiri, berarti kita ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah ke kiri, ke atas 1, 2. Berarti cerminnya tadi karena ke atas, kita ke atas yaitu 2 langkah. 1, 2. Tadi ke kiri berapa langkah tadi? 6. Berarti kita bergerak lagi ke kiri dari perhentian terakhir yaitu 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi C absennya ada di sini. C absen terletak pada negatif 6,2. Kalau kita perhatikan di sini, 2-nya jadi negatif 2, titik A ya, kita mulai dari titik A dulu. 2 jadi negatif 2, lawannya positif 3 jadi negatif 3. Begitupun dengan ini titik B, negatif 4 jadi 4, jadi lawannya 4 jadi negatif 4. Jadi kesimpulannya, jika ada sebuah titik A, B dicerminkan terhadap titik asal 0,0, bayangannya menjadi lawannya. Jika di sini positif, jadi negatif semua. Jika di sini negatif, jadi positif. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang kita akan cari garis Y sama dengan X terlebih dahulu. Membuat garis Y sama dengan X, kita mulai dari kita masukkan nilai Y dulu. Jika kita masukkan nilai Y nya negatif 3, maka X nya karena Y sama dengan X, berarti X nya ketemunya juga negatif 3. Kita masukkan negatif 2, nya ketemu negatif 2. Sama, karena Y sama, berarti ini nilainya sama. Ini ketemu titiknya negatif 3,3, negatif 2,2. Kita masukkan di sini negatif 3,3, negatif 3, negatif 3,3, negatif 2,2, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,3. Kita tarik garisnya, titik-titik ini kita temukan garis yaitu Y sama dengan X. Jadi yang merah ini adalah garis Y sama dengan X. Kita masukkan titik A 1,3, A nya 1,3, berarti di sini ini titik A 1,3 akan kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, kita tarik di sini Y sama dengan X. Berarti kalau ini segini, kemungkinan A absennya di sini ya. Jadi ini adalah titik A absen, yaitu terletak pada titik 3,1. Kita coba lagi B yaitu 6,2, B 6,2.
2 di sini. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kita tarik garis di sini sama dengan ini. Panjangnya ini kemungkinan di sini adalah di sini. Ya, jadi ini sama tadi titik B absennya di sini, yaitu di titik 2,6. Sedangkan C negatif 2,6. Kita cari negatif 2, negatif 6. Berarti C nya di sini. Jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti di sini saya cerminkan. Nah, di sini saya cerminkan di sini. Sama ini jaraknya C absennya ketemu di sini, yaitu ketemu titik negatif 6, negatif 2. Jadi jika kita simpulkan, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu A, B jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X tinggal dibalik, yang semula A, B jadi B, A. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, hasilnya tetap berkebalikan, A, B jadi B, A, karena negatif jadi di sini negatif B, negatif A. Lanjut lagi, pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X, di mana X-nya sama dengan H, atau sejajar sumbu Y, Y-nya sama dengan K. Jadi misalkan di sini hanya 2, jadi kita akan mencerminkan garisnya X sama dengan 2. X sama dengan 2 ada di sini. Kita tarik garis yang melalui X sama dengan 2 di sini. Jadi ini cerminnya. Kita misalkan kita punya titik 0,3, titik 0,3 berarti A nya di sini akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Berarti di sini bergerak berapa langkah ini? 1, 2 ke kanan 2 langkah, berarti bayangannya bergerak ke kanan juga 2 langkah, 1, 2. Jadi ketemu di sini. Nah, ini ketemu di titik 4,3. Kita coba lagi titiknya 6,2. 6,2 berarti di sini titik B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, berarti bergerak ke kiri 1, 2, 3, 4. Bayangannya juga bergerak ke kiri, yaitu 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Nah, ketemu di sini. Ini titik B absen, ketemu di negatif 2,2. Coba lagi titik C, negatif 2, negatif 6. Negatif 2, negatif 6. Berarti di sini titik C ini dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Berarti bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4. Karena ke kanan, bayangannya juga bergerak ke kanan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Titik C absennya ada di sini, yaitu di titik mana ini? Titik 6, negatif 6. Kita akan mencari rumusnya jika dicerminkan terhadap X sama dengan H. Perhatikan ini. Jadi yang tidak berubah adalah yang di belakang, nilai yang di belakang tanda koma, yaitu nilai Y-nya. Berarti yang berubah adalah di depan sini. Kita perhatikan A di sini dari 0 menjadi 4. Nah, perubahannya jika kita lihat 4 ini dari 2 kali 2, 2 ini yang sama dikurangi 0. Sedangkan yang di B
yaitu 2 kali 2 dikurangi 6, sedangkan yang C 2 kali 2 dikurangi negatif 2. Kalau kita perhatikan, jika kita punya titik A, B akan dicerminkan terhadap titik X sama dengan H. Kalau kita perhatikan di sini 2 ini tetap bergerak 2, berarti ini tetap 2. Sedangkan angka yang berwarna hijau adalah miliknya X sama dengan 2, di mana 2 ini adalah H, berarti dikali H, tanda kurangnya tetap bergerak kurang. Ini kenapa jadi positif? Karena di sini adalah negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi tetap dikurangi 2, sedangkan 0, 6, negatif 2 adalah milik nilai yang di depan tanda koma tadi, yaitu nilai A. Jadi di sini dikurangi A. Sedangkan yang di belakang ini adalah nilainya tetap. Di sini berarti nilai B. Jadi dapat disimpulkan pencerminan terhadap garis X sama dengan H mempunyai rumus yaitu 2H dikurangi A, B. Sedangkan pencerminan terhadap garis X Y sama dengan K, di mana jika ada titik A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka rumusnya adalah A, 2K dikurangi B. Demikian materi pencerminan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.